Jadi saya berkeyakinan bahwa fundamental ekonomi dan politik Indonesia cukup kuat dan solid. Semua indikator ekonomi menunjukkan bahwa terdapat suatu kekuatan ekonomi kita. Kemarin ada goncangan demonstrasi yang akhirnya menjadi kerusuhan, tapi ternyata ekonomi kita masih stabil. Sehingga saya semakin percaya bahwa apabila seluruh elit Indonesia punya kesadaran berbangsa dan bernegara dengan rasional, dengan mengutamakan selalu kepentingan bangsa dan rakyat di atas kepentingan kelompok, saya percaya kita akan lebih cepat bangkitnya. Semua program yang saya rancang sudah mulai kelihatan hasil nyata. Makan bergizi gratis sudah mencapai 25 juta penerima manfaat. Kita berharap sesuai rencana Desember akan sampai 82 juta, 82,9. Kalaupun tidak Desember, saya percaya Januari akan sampai. Tapi kita tidak gerusa-gerusu, kita tidak usah terlalu memaksakan diri. Kita yakin dengan strategi yang sudah kita tempuh. Ternyata ekonomi di desa dan kecamatan berkembang dengan pesat. Nilai tukar petani meningkat cukup tajam. Penghasilan petani naik tentunya. Banyak sekali kemajuan yang kita capai. Ya memang ada narasi-narasi yang ingin mungkin mengecilkan hasil-hasil yang baik kita ini. Secara keseluruhan saya optimis, saya sangat berkeyakinan narasi oleh sementara pihak yang mau menimbulkan kesan seolah-olah rakyat marah dan sebagainya. Saya kira rakyat kita itu dewasa, rakyat kita itu memang banyak masih merasakan kekurangan. Itulah yang kita bersama-sama ingin atasi. Kita mengerti masalah kesulitan mendapat lapangan kerja di tempat-tempat tertentu dan pada golongan-golongan tertentu. Tapi kita sudah buktikan, pemerintah yang saya pimpin sudah ciptakan cukup banyak lapangan kerja. Dan potensi lapangan kerja ke depan sangat besar. Kita juga sudah mengalokasikan bantalan ataupun jaringan pengaman untuk mereka yang paling susah cukup besar. Saya tidak akan terlalu rinci, saudara-saudara sudah bisa cek semua nilai-nilainya itu. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan ya. Saya sesalkan ada pihak-pihak yang ingin
saya kira mungkin menurunkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah, tapi itu kita anggap sebagai tantangan. Kita akan berusaha terus-menerus komunikasi, kita menerima dialog dari mana-mana, tapi tentunya kita utamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan yang lain. Dan pegangan saya adalah Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945, di mana tujuan nasional kita pertama adalah bahwa negara harus melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia. Saya kira itu ya, pada garis besarnya saya sudah hitung dan saya sudah menganalisa semua kekayaan kita. Kita sudah melancarkan operasi untuk menyelamatkan kekayaan kita dari kegiatan ilegal, baik perkebunan yang ilegal maupun tambang yang ilegal. Ini terus kita akan lancarkan untuk kita selamatkan kekayaan negara. Saya kira kita sudah buktikan dan kita nanti akan terus buktikan banyak sekali kekayaan negara yang kita selamatkan. Sekali lagi saya sadar tantangan masih besar, justru inilah bersama-sama kita harus mengatasi tantangan tersebut. Seluruh pihak harus bersatu, harus rukun, saling mengoreksi. Kalau ada kekurangan, tidak dengan cara menghasut, tidak dengan cara membuat rakyat marah, tapi justru cari solusi dengan tenang, solusi yang terbaik untuk semua. Memperjuangkan aspirasi rakyat harus dengan ketenangan, kecerdasan, kerjasama. Hanya dengan demikian kita bisa bangkit. Saya mengajak semua pihak, marilah kita mengutamakan kepentingan rakyat kita yang sesungguh-sungguhnya. Menganjurkan kekerasan bukanlah jalan yang baik. Justru itu akan menghambat perbaikan-perbaikan yang kita inginkan. Saya bertekad untuk melawan korupsi. Saya tidak akan mundur. Saya tahu risikonya, tapi saya yakin dan percaya rakyat bersama saya. Terima kasih. Saya kira tidak boleh ada kriminalisasi demonstran. Demonstrasi dijamin oleh undang-undang. Berkumpul menyatakan pendapat itu sah, tapi harus damai, harus sesuai dengan aturan dan undang-undang. Jadi sebenarnya suatu gerakan di luar jam 18.00 itu sebetulnya tidak sesuai aturan. Ya. Jadi saya kira aparat sudah banyak menahan. Kalau Anda lihat undang-undang dan aturan, coba diperiksa, ya kan? Dan semua termasuk konvensi PBB juga, hak menyatakan pendapat itu dijamin, harus dilindungi. Hak berkumpul dijamin, harus dengan damai, dengan tidak bawa senjata, tidak bawa petasan api yang bisa menimbulkan panik rakyat. Karena petasan api bisa, dan saya dapat laporan ya banyak yang
simulasi sebagai tembakan dari petugas. Padahal itu petasan api yang dibawa oleh anasir-anasir perusuh. Jadi demonstran tidak boleh dikriminalisasi kalau dia demonstrasi yang benar. Dan saya percaya nanti petugas akan memilah siapa yang istilahnya dibawa-bawa, siapa yang terbawa, siapa yang... Tapi benar-benar kita prihatin kalau anak-anak muda kita dihasut ya untuk berbuat yang berbahaya, yang membahayakan orang lain. Jadi saya kira demikian ya. Ya saya kira kita pelajari, sebagian masuk akal, sebagian kita bisa berunding, kita bisa berdebat, ya kan? Ya saya katakan tuntutan, saya kira banyak yang masuk akal, ya kan? Banyak yang menurut saya normatif, ya kan? Dan bisa kita bicarakan dengan baik, ya kan? Ya saya kira kalau tim investigasi independen, saya kira ini masuk akal, saya kira, ya kan? Saya kira itu masuk akal, saya kira bisa dibicarakan dan nanti kita lihat bentuknya kayak bagaimana, ya kan? Kalau tarik TNI dari pengamanan sipil, ya saudaralah yang menilai apa ini masuk akal atau tidak, ya kan? Ya tugasnya TNI adalah menjaga rakyat, masyarakat dari ancaman manapun. Jadi terorisme itu ancaman, membakar-bakar ancaman, membuat kerusuhan itu ancaman kepada rakyat. Masa tarik TNI dari pengamanan sipil? Itu menurut saya debatable, tapi saya akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada saya. Ya saya kira itu yang keharusan, bahwa semua petugas harus bertindak proporsional. Dan kalau tidak bertindak proporsional, petugas juga harus bertanggung jawab. Dan kita sudah buktikan kan, ada yang ditindak, ada yang diinvestigasi, bahkan kalau tidak salah sudah ada yang diberhentikan. Ya, jadi harus proporsional. Tapi sekali lagi, gerakan bakar-bakar di seluruh dunia ini adalah gerakan yang tergolong sangat membahayakan, mengancam nyawa orang lain, dan terbukti ada 4 orang di Makassar, ada 10 total Pak, tidak berdosa, ya, ada 10 total korban ASN yang mati terjebak karena kebakaran. Karena totalnya 10 ya? Total 10 Pak, termasuk Afan, termasuk Afan terakhir, termasuk yang awalnya Afan Kurniawan, kemudian sesudah itu ada 9 lagi, jadi total 10. Iya, saya tahu, tapi kan dia korban. Ya, korban. Mereka mati dalam keadaan, jadi siapa yang menimbulkan kerusuhan ini yang harusnya bertanggung jawab. Benar sekali, jadi menurut saya kemarin ya, masa lalu itu benar sekali koperasi dianggap sesuatu yang tidak kuat. Kita sekarang akan melancarkan suatu gerakan koperasi yang real, ya kan? Yang akan membangun suatu
rantai produksi dari yang paling dasar, paling bawah, yaitu dari desa. Dan juga kita dengan Koperasi Merah Putih, kita akan membangun suatu rantai distribusi yang langsung ke desa, yang memotong faktor-faktor penghambat, faktor-faktor tengkulak, faktor-faktor rent seeker. Dan ini saya kira nanti akan menjadi salah satu faktor kebangkitan kita, terutama menyalurkan semua kepentingan, kebutuhan rakyat dengan seefisien mungkin dan tanpa pemotongan ataupun markup yang berarti. Contoh, melalui Koperasi Desa, kita akan buka farmasi di desa langsung yang akan menyalurkan obat-obat generik langsung dari pabrik langsung ke farmasi desa. Kita berharap harga obat-obat itu nanti akan terjangkau oleh rakyat, dan juga dengan sistem kita pun rakyat juga yang perlu juga bisa dapat obat gratis oleh BPJS. Tapi yang jelas dia tidak usah jauh-jauh, dia di desa dia akan terima. Contoh selanjutnya juga distribusi LPG, sudah ada jelas nanti rantai distribusinya. Dan hampir semua alat-alat pertanian juga tersedia di koperasi nanti. Jadi ini nanti yang akan menggerakkan ekonomi dari bawah. Jadi benar, saya kira koperasi nanti seperti di banyak negara maju, koperasi itu jadi kekuatan. Saya berharap nanti hasil dari koperasi tersebut bisa kita jual di supermarket di kota. Jadi rencana kita selanjutnya adalah kita nanti akan bangun supermarket khusus hasil koperasi desa. Supermarket nanti akan ada di ibu kota provinsi dan di ibu kota negara dan di kota-kota besar. Jadi produk-produk dari desa kita akan buat bisa dijual di kota-kota. Jadi ini terus terang aja kita nyontoh banyak negara maju, buah-buah, produk pertanian dari desa bisa langsung ke supermarket dalam keadaan segar. Mangga, pisang, papaya, kelapa, dan sebagainya. Jadi saya kira organisasi ini akan menjawab tadi. Swasta yang kuat silakan. UMKM yang sudah jalan, monggo. BUMN yang benar kerja, ya, jangan jadi sumber korupsi. Koperasi akan bangkit. Saya kira itu. Ya, itu tugas kita bersama. Makanya juga saya kira Mendagri juga sudah menganjurkan, dan saya juga menganjurkan kita kembali ke budaya kita, ya kan? Ada pengamanan lingkungan masing-masing. Dulu ada yang dikenal ronda, ada yang dikenal apa itu? Siskamling, apa itu?
tank gitu, kentongan. ya. Masing-masing mengamankan. Kalau ada orang-orang luar yang nggak jelas, yang mau menghasut, segera laporan. Kalau perlu ya diusir dari, ya dicegat lah. Jadi semua yang mengarah ke kekerasan, kita wajib, seluruh masyarakat wajib menjaga. Ya. Tidak ada alasan untuk mengizinkan kekerasan. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk bakar-bakar. Tidak ada perjuangan demokrasi dengan membakar lembaga-lembaga demokrasi, yang gedung-gedung demokrasi yang dibangun dengan uang rakyat. Gedung-gedung DPR itu dibangun dengan uang rakyat yang setengah mati kita kumpulkan. Jadi pihak-pihak yang melakukan ini menurut saya memang tidak cinta tanah air, tidak cinta rakyat. Ngomong cinta rakyat, ingin mengadu domba rakyat dengan pemimpin dengan tujuan yang gak jelas. Kalau ada saran, monggo kita atasi bersama. Saya kira yang paling di depan soal melawan korupsi. Saya paling depan yang ingin menyelamatkan uang rakyat. Saya paling depan ingin penghematan, ya kan? Jadi itulah sikap saya. Tapi on the whole, saya percaya dengan kekuatan bangsa kita. Kita pernah mengalami krisis-krisis yang banyak. Ini krisis-krisis buatan, tapi kita akan atasi.